Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Fatona, NIM A1C31730 dari kelas reguler B 2017, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat GUI MATLAB pada materi fisika, yaitu rangkaian listrik. Langkah awalnya yaitu membuka program MATLAB terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka program MATLAB. Jadi seperti inilah tampilan awal dari MATLAB. Lalu untuk membuat GUI MATLAB, pada menu Home kita klik New, kemudian kita klik App dan pilih Guide. Lalu kita pilih Blank GUI. Oke. Ini adalah tampilan awal lembar kerja GUI MATLAB. Kita bisa perbesar ukurannya. Lalu, yang pertama kita lakukan adalah membuat judul terlebih dahulu dengan menggunakan static text. Klik satu kali pada static text, kemudian arahkan pada lembar kerja, klik dan tahan untuk mengatur ukuran kotaknya. Lalu untuk memberikan nama, kita klik dua kali pada kotak static text. Kemudian pada bagian string, kita hapus static text dan kita ganti menjadi rangkaian listrik. Lalu atur font, misalnya 20, font weight-nya bold. Lalu kita juga bisa mengatur background-nya di background color, misalnya kita gunakan ini. Dan mengatur warna font pada foreground color. Oke. Maaf. Nah, seperti ini. Lalu untuk input kita gunakan panel terlebih dahulu untuk nantinya mengelompokkan antara input, pilihan operasi, dan outputnya. Kemudian klik dua kali pada panel. Nah, pada bagian title kita hapus. Titelnya kita ganti menjadi input. Enter, lalu atur font. Dan background color-nya. Lalu warna fontnya. Nah, kita gunakan rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi di sini kita misalkan ada 3 buah hambatan dengan 1 tegangan sebagai input. Kita gunakan static text untuk memberikan nama masing-masing variabel. Klik dua kali, lalu static text-nya kita ubah menjadi hambatan pertama atau R1. Enter. Kemudian atur font-nya. Nah, seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja. Lalu kita atur spasinya pada align object. Nah, kita pilih ini dan ini, lalu kita set spacing, misalnya 40 pixel. Oke. Kita ganti nama variabelnya. Misalnya ini R2. Lalu ini adalah R3 dan ini adalah tegangan atau V. Kemudian enter. Lalu untuk input nilainya kita gunakan edit text. Klik dua kali pada kotak edit text, lalu pada bagian string kita hapus edit text dan kita kosongkan saja karena ini akan digunakan sebagai input nilai. Lalu warnanya, nah seperti ini. Kita copy paste lagi. Lalu kita atur spasinya. Terakhir kita tambahkan satuan, gunakan lagi static text. Untuk hambatan satuannya adalah ohm.
Oke, kemudian kita copy paste lagi dan kita atur spasinya. Nah, pada bagian tegangan kita ubah string menjadi volt karena satuan dari tegangan adalah volt. Oke, kemudian untuk pilihan operasi awalnya kita gunakan panel. Kita ubah titel dari panel menjadi pilihan operasi. Lalu atur fontnya. Nah, seperti ini. Di sini kita akan menggunakan radio button sebagai pilihan untuk eksekusi. Jadi kita gunakan button group awalnya karena kita akan menggunakan beberapa radio button. Klik 2 kali, lalu pada bagian titel kita hapus. Kita ganti menjadi rangkaian seri. Kemudian kita copy paste dan kita jadikan titelnya menjadi rangkaian paralel. Setelah itu baru kita masukkan radio button. Seperti ini. Klik 2 kali pada radio button. Kemudian kita ubah stringnya menjadi R total. Dan seterusnya sesuai dengan pilihan operasi yang akan kita gunakan. Lalu kita copy paste. Lalu kita atur spasinya. Misalnya 30. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah masing-masing radio button menjadi pilihan operasi yang akan kita gunakan nanti. Misalnya ini adalah I total. Lalu ini adalah I1. Ini I2. I3. V1. V2. V3 dan V total. Nah, untuk yang rangkaian paralel, pilihan operasinya juga sama, jadi kita copy saja semuanya. Kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian untuk outputnya kita gunakan lagi panel. Kemudian klik 2 kali. Pada titel kita hapus, kita ganti menjadi output. Lalu kita atur fontnya. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan static text
Klik 2 kali, kita ganti dengan hasil. Nah, seperti ini. Lalu untuk menampilkan hasil nanti, kita gunakan edit text lagi. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian stringnya kita kosongkan. Dan kita ubah background color-nya menjadi ini. Kemudian pada output ini kita juga bisa menambahkan tombol reset dan exit. Kita gunakan push button. Lalu kita ubah stringnya menjadi reset untuk menghapus semua operasi yang telah dilakukan atau mengatur ulang. Kemudian kita copy paste saja untuk yang exit. Kita hapus seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan satu panel atau satu kelompok untuk menampilkan rumus-rumus yang berkaitan dengan pilihan operasi. Nah, kita gunakan panel. Seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Kita ubah namanya menjadi keterangan rumus. Atur fontnya. Lalu kita masukkan lagi panel. Klik 2 kali. Pada titelnya kita ganti dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian, untuk menampilkan rumus, kita gunakan checkbox. Nah, kita ubah warnanya. Kemudian, atur fontnya. Kita copy saja terlebih dahulu. Kemudian kita blok semuanya. Lalu kita atur spasinya. Coba 20. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah nama pada masing-masing checkbox pada bagian string sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah R total. Lalu yang kedua adalah I total. Yang ketiga I1.
I2, dan I3. Kenapa di sini saya langsung menuliskan? Karena pada rangkaian seri I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sama dengan I total. Lalu V1, V2, V3, dan V total. Kemudian untuk rangkaian paralel kita copy paste saja dulu. Kita copy dulu di luar. Nah, kemudian kita letakkan di bawah rangkaian paralel. Di sini antara rangkaian paralel dan rangkaian seri ada perbedaan, karena pada rangkaian paralel V-nya yang sama. Oleh karena itu kita ganti I1 ini menjadi I2 dan ini menjadi I3. Sedangkan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian untuk menampilkan keterangan rumus ini, kita gunakan lagi panel. Seperti ini. Kita ubah titelnya menjadi lihat rumus. Lalu atur ukuran fontnya. Nah, untuk menampilkan rumus, kita gunakan edit text. Kemudian, pada bagian stringnya kita kosongkan. Dan kita atur background color-nya. Kemudian, kita juga bisa menambahkan tombol reset. Kita copy saja di sini. Nah, yang terakhir, untuk outputnya kita beri keterangan, yaitu keterangan satuan dari output. Titel kita ubah dari panel menjadi keterangan satuan. Kemudian kita atur fontnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan edit text untuk menulis keterangan satuan. Kita klik 2 kali. Kemudian pada static text ini kita hapus. Nah, pada bagian simbol ini kita klik, lalu kita tulis. Yang pertama adalah R total, itu satuannya adalah ohm. Lalu V total, V1, V2, V3 itu satuannya adalah volt. Dan I total, I1, I2, dan I3 satuannya adalah ampere. Atau kita bisa letakkan juga I yang di atas. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Kita lihat dulu seperti ini. Kita atur menjadi rata kiri. Lalu ukuran fontnya. Dan background color-nya. Nah, seperti ini.
Kita bisa memberikan jarak pada bagian simbol string ini, kita enter. Coba kita lihat dulu. Nah, sudah. Jadi inilah desain dari GUI MATLAB pada materi rangkaian listrik. Kemudian kita masuk ke pengkodingan. Nah, untuk masuk ke pengkodingan, kita run terlebih dahulu, kemudian yes. Nah, kita pilih untuk tempat menyimpan dari file ini. Misalnya ini kita ubah menjadi GUI rangkaian listrik. Kemudian save. Otomatis kita akan dibawa ke lembar kerja editor, di mana kita akan memulai pengkodingan. Lalu muncul change folder, kita change folder. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari GUI rangkaian listrik yang kita buat tadi. Kita X-kan saja, lalu kita mulai pengkodingan. Untuk yang pertama, yaitu pada pilihan operasi. Nah, kita bekerja pada button group. Kita harus melihat tag name-nya di sini, kita harus perhatikan, yaitu UI button group 1. Maka untuk memulai pengkodingan, kita klik kanan, lalu view callback, lalu pilih yang selection change function. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tulis codingnya di bawah function tersebut. Selanjutnya kita memulai pengkodingan. Adapun tadi kita memilih selection change function ini berarti fungsi ini memiliki arti bahwa program akan beroperasi ketika ada perubahan pada radio button yang dipilih atau ditekan. Kemudian, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat variabel-variabel apa saja yang akan digunakan sebagai input data yang akan diolah. Di sini tadi ada 4 macam variabel, yaitu R1, R2, R3, dan V. Adapun R1, R2, R3, dan V ini merupakan pendeskripsian nama dari masing-masing variabel. Nah, perlu diketahui bahwa R1, R2, R3, dan V ini pada awalnya apabila kita menginputkan data masih dalam bentuk data string. Sedangkan dalam proses matematika diperlukan data dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, data string harus kita konversikan dulu menjadi numerik dengan menggunakan fungsi str to num. R1 sama dengan str to num. Kemudian kita get handles dari, kita lihat R1 ada di edit 1, R2 edit 2, R3 edit 3, dan tegangan ada di edit 4. Jadi ini harus kita perhatikan. Get handles dari edit 1. Handlesnya adalah edit 1. Kemudian datanya berupa string. Nah, seperti ini. Fungsi get ini adalah fungsi untuk mendapatkan nilai dari handles edit 1. Lalu kita copy. Nah, tadi ini adalah edit 2, edit 3, dan edit 4. Jadi fungsi coding str to num get handles edit 1 string ini adalah untuk merubah data yang berupa string ke bentuk numerik. Kemudian kita buat rumus-rumus atau formula yang akan digunakan pada pengkodingan ini. Nah, UI button group 1 ini merupakan rangkaian seri. Saya sudah buat coding sebelumnya. Kita copy paste aja supaya mempercepat waktu.
Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Lalu, setelah itu kita gunakan perintah yang sesuai. Karena di sini digunakan radio button untuk perintah eksekusi, maka digunakan switch case. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang berbeda pada masing-masing radio button. Jadi kita gunakan perintah switch case. Kita copy. Nah, fungsi dari switch get di sini adalah digunakan untuk mendapatkan data yang tidak hanya berupa angka, tetapi juga bisa berupa string. Lalu, perintah switch ini berarti nilai data yang akan diolah sudah ditentukan terlebih dahulu, seperti yang kita lihat bahwa rumus-rumusnya sudah kita buat terlebih dahulu. Kemudian, new value di sini berarti akan terjadi perubahan di antara radio button dengan parameter tag. Jadi tag ini merupakan nama dari radio button yang dipilih atau ditekan. Nah, kita masuk ke case yang pertama, yaitu case radio button 1. Artinya, pada kasus pertama ini, saat radio button 1 ditekan atau saat radio button 1 ditekan atau diklik, maka akan menampilkan output yaitu R total. Jadi, hasilnya adalah R total. Begitu seterusnya. Lalu kita akhiri dengan N, yang menunjukkan bahwa program operasi ini sudah berakhir. Untuk menampilkan outputnya, kita tadi menggunakan ini. Handlesnya adalah edit 5. Nah, perlu diperhatikan bahwa hasil di sini masih berupa data numerik, sedangkan kita perlu data dalam bentuk string. Untuk mengubahnya, konversikan lagi data numerik ke bentuk string dengan menggunakan fungsi num to str. Jadi kita buat outputnya sama dengan num to str dari variabel hasil. Kemudian kita atur atau kita set agar output ini ditampilkan pada tadi adalah di sini yaitu edit 5. Jadi kita gunakan fungsi set handles edit 5, string dari variabel hasil. Nah, seperti ini. Kemudian untuk rangkaian paralel, kita callback lagi pada UI button group 2, kemudian pilih selection change function. Kemudian kita kopikan saja karena inputnya adalah sama. Pembedanya adalah rumus-rumus yang digunakan. Adapun di sini untuk rangkaian paralel, ini adalah rumus-rumus yang digunakan. Kita copy. Kemudian untuk perintah switch get dan case-nya itu sama. Kita copy kembali. Nah, perlu kita perhatikan tag dari radio buttonnya apakah sudah benar atau belum. Kita cek di rangkaian seri radio button 1 sampai 9. Lalu di rangkaian paralel dari 10 sampai 18. 1 sampai 9 sudah benar. Nah, di sini kita ubah dari 10 sampai
19. Sampai 18. Kemudian outputnya juga diatur seperti tadi. Nah, kemudian untuk tombol reset, yaitu menggunakan push button 1, kita klik kanan, lalu kita callback, kita pilih callback. Nah, fungsi dari push button ini adalah sebagai tombol reset. Jadi kita set bahwa saat tombol reset tersebut ditekan, maka akan menghasilkan data string yang tidak ada nilainya atau kosong. Jadi kita set handles dari saat ini ditekan, maka edit 1, 2, 3, 4, dan 5 akan terhapus. Jadi kita set handles edit 1 string kosong. Lalu kita copy edit 2, edit 3, edit 4, dan edit 5. Jadi, fungsi dari coding tersebut adalah untuk mengosongkan string pada edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, dan edit 5. Kemudian kita buka lagi exit. Nah, kita view callback, lalu kita callback. Fungsi exit adalah untuk keluar dari GUI MATLAB rangkaian listrik, maka fungsinya hanya close. Kemudian untuk reset di sini hanya akan menghapus data dari edit 6. Jadi reset, kita view callback lagi, kemudian kita callback. Nah, kita set handlesnya adalah edit 6, datanya string, kemudian kita tampilkan hasilnya yaitu kosong. Kita lihat apakah betul sudah edit 6. Benar. Nah, setelah itu kita lihat yang terakhir adalah pada checkbox. Checkbox di sini ada 14 totalnya. Kemudian kita lihat pada pengkodingan callback dari checkbox. Nah, di sini ada checkbox 1, checkbox 2, sampai yang terakhir adalah checkbox 14. Jadi, setiap checkbox itu memiliki value atau nilai pada setiap keadaannya. Pada saat ditekan, maka ia akan bernilai maksimum atau biasanya di set 1. Artinya akan menampilkan output berupa nilai atau hasil data dalam bentuk string sesuai dengan yang kita atur. Jadi, pada coding checkbox 1 kita buat bahwa saat checkbox 1 ditekan, maka kita akan membuat checkbox sebelumnya menjadi tidak memiliki nilai lagi. Checkbox sebelumnya dari checkbox 1 adalah checkbox 14. Jadi kita copy codingnya dari sini. Nah, seperti ini. Maksud coding ini adalah
Saat checkbox 1 ditekan, maka simbol checklist akan berpindah dari checkbox 14 ke checkbox 1. Artinya, hanya checkbox 1 yang memiliki nilai, sedangkan checkbox 14 tidak lagi memiliki nilai. Oleh karena itu, saat checkbox 1 ditekan, maka pada outputnya akan menampilkan data string yang berisi rumus R total, sesuai dengan coding yang kita berikan pada checkbox 1. Kemudian kita gunakan edit 6 sebagai tempat untuk menampilkan hasil dari output tersebut. Nah, untuk checkbox selanjutnya, kita copy untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi begitu seterusnya sampai checkbox 14. Misalnya, pada checkbox 14. Jadi saat checkbox 14 ditekan atau diklik, maka checkbox sebelumnya yaitu checkbox 13 harus diatur tidak memiliki nilai lagi dengan memberikan nilai 0 pada checkbox 13. Sehingga saat checkbox 14 diklik, maka output akan menampilkan yaitu pada handles edit 6 akan ditampilkan bahwa data stringnya berisi rumus dari V total sesuai dengan kode yang kita berikan pada checkbox 14. Kemudian setelah pengkodingan selesai, kita save, kemudian kita run. Nah, seperti ini. Coba kita masukkan nilainya. Misalkan ini adalah 2, ini 4, ini 6, ini 24. Lalu kita cari R total. Dapatlah hasil 12. Satuannya adalah ohm. Lalu I total 2, I12, I22, I32, V14, V28, dan V3 adalah 12, sehingga V totalnya adalah 24. Jadi untuk meyakinkan apakah pencarian sudah benar, kita klik pada keterangan rumus. Kita lihat R total yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Tadi kita klik R total jumlahnya adalah 12. Berarti 2 tambah 4 tambah 6, 12. Sudah benar. Coba kita klik yang V total.
V1 tambah V2 tambah V3. V1 4, V2 8, 12 tambah 12 berarti 24. Oleh karena itu V totalnya adalah 24. Lalu kita klik I total. Nah, I totalnya adalah 2. Kemudian I1, I2, dan I3 sama dengan I total. Oleh karena itu nilai I-nya juga 2. Kemudian kita lihat di rangkaian paralel adalah hasilnya R totalnya adalah 1,09091. Kemudian I totalnya 22, I1-nya 12, I2-nya 6, I3-nya 4, V1, V2, V3, dan V totalnya adalah 24 karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total, sedangkan nilai V total adalah nilai V itu sendiri. Lalu I total itu adalah I1 tambah I2 tambah I3. Nah, I1-nya 12 ditambah 6, 18, ditambah 4, 22. Jadi I totalnya adalah 22. Jadi maksud dari coding checkbox di sini tadi adalah kita reset semuanya. Nah, saat R total ditekan, maka akan menampilkan rumus dari R total. Kemudian saat I total ditekan, maka R total tidak lagi ada simbol checklist. Begitu seterusnya. Nah, kemudian tombol reset berhasil terhapus semuanya. Lalu kita exit, keluar dari program GUI MATLAB. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.